Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi yang berhubungan dengan balance scorecard. Untuk poin yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai pengertian balance scorecard. Yang kedua, di sini kami akan menjelaskan mengenai perspektif apa saja yang ada di dalam balance scorecard. Yang ketiga, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada di dalam balance scorecard. Dan yang keempat, kelompok kami akan menjelaskan mengenai manfaat apa saja yang ada di dalam balance scorecard. Dan yang kelima, kelompok kami akan menyimpulkan terhadap materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Oke, untuk itu mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Miranda Nasution. Saya dari kelompok 4 dan di video ini saya akan mempresentasikan pengertian balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah metode kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang ada di dalam perusahaan. Nah, dengan menggunakan balance scorecard ini, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai oleh sebuah perusahaan. Balance scorecard juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan secara luas mengenai kinerja yang ada di dalam perusahaan. Dan balance scorecard juga memiliki 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir adalah perspektif perkembangan. Dari 4 perspektif tersebut nanti akan dijelaskan secara detail oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Syah. Saya dari kelompok 4 ingin menjabarkan tentang perspektif balance scorecard. Balance scorecard ada 4 perspektif, yaitu pertama, perspektif keuangan. Seperti namanya, perspektif ini meninjau pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan mengukur kinerja setiap unit bisnis. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Dalam perspektif ini akan dinilai sebagai besar omset, penjualan, dan tingkat keuntungan yang didapat. Dan yang keempat, perspektif tumbuhan. Perspektif ini lebih memuji kemampuan karyawan dan pengelolaan sistem informasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tadi Kuswanti dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan langkah-langkah balance scorecard atau disebut BSC. Yang pertama itu menerjemahkan dari visi misi dan strategis perusahaan. Yang tujuannya itu menjadi salah satu landasan bagi perusahaan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan strategi, tujuan itu kemudian dijabarkan dalam perusahaan strategi dengan ukuran pencapaiannya. Yang kedua itu mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis dari balance scorecard. Tujuan itu dapat dilakukan dengan cara memperlihat kepada setiap karyawan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan para pemegang saham dan konsumen. Yang ketiga itu menetapkan sasaran ya, maaf. Tujuan itu berbagai inisiatif, rencana bisnis, kemungkinan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Balance scorecard itu berbagai dasar untuk mengalokasikan berbagai sumber daya dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan, akan menggerakkan ke arah tujuan dengan jangka panjang perusahaan secara menyeluruh. Yang keempat itu ada meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Dalam tujuannya itu pusat sistem perusahaan, maka perusahaan melakukan monitoring terhadap yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek. Sekian dari saya, maaf jika saya ada salah kata. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Carani dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang balance scorecard. Di sini saya akan menerangkan kekurangan dan kelebihan balance scorecard.
Untuk keunggulan metode balance card ini, yang pertama mampu bersifat K2ST. Yang kedua, mewujudkan integrasi antara visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, memotivasi karyawan untuk meningkatkan performa kerja agar lebih bersaing di dunia kerja lainnya. Yang keempat, mendapatkan feedback dari customer atau dari perusahaan agar lebih efisien kerjanya dan meningkat hasil kerjanya. Yang kelima, memotivasi perusahaan untuk lebih kompetitif antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Dan untuk kekurangan metode balance card ini, yang pertama, terlalu banyak skala pengukuran sehingga terjadi perbedaan antara satu visi dengan satu divisi yang lainnya. Yang kedua, kesulitan menetapkan trend off dan kompensasi. Yang ketiga, tidak ada produk perbaikan. Jadi di sini kekurangan dari balance card ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. pada saat ini akan memaparkan apa saja manfaat dari balance scorecard apabila diterapkan. Yang pertama, perencanaan strategis yang lebih baik, yang artinya balance scorecard menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Yang kedua, peningkatan komunikasi strategi dan eksekusi. Adanya gambaran strategi bersama secara menyeluruh dan saling terkait untuk membuka peluang bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan strategi secara internal dan eksternal. Yang ketiga, penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik. Artinya membantu organisasi memetakan proyek dan inisiatif ke dalam program tujuan strategis. Yang keempat, informasi manajemen yang lebih berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan pendekatan balance scorecard cenderung memiliki manajemen informasi dan pengambilan keputusan dengan kualitas yang lebih baik. 5. Peningkatan pelaporan kinerja. Balance scorecard dapat menjadi panduan desain laporan perusahaan. Hal ini memastikan bahwa pelaporan manajemen berfokus pada isu-isu strategis yang penting. Dan yang keenam, penyelarasan organisasi yang lebih baik. Balance scorecard memungkinkan perusahaan untuk lebih menjelaskan struktur organisasi mereka dengan tujuan yang strategis. Dan yang terakhir adalah penyelarasan proses yang lebih baik. Dari kelompok 4 ingin memberikan kesimpulan tentang balance scorecard. Jadi singkatnya, balance scorecard adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang sebenarnya memberikan kerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategi. Sasaran strategik yang komprehensif dapat dirumuskan karena balance scorecard menggunakan 4 perspektif yang satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Namun, di sisi lain, selain keunggulan tersebut, tentu juga terdapat beberapa kelemahan dari balance scorecard. Balance scorecard bisa digunakan untuk mengukur layanan koperasi kepada konsumennya. Dengan begitu, karyawan juga menilai pelayanan yang diberikan selama ini sudah cukup memuaskan pelanggan atau belum. Balance scorecard bisa dipakai sebagai motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi dalam memberikan layanan kepada konsumennya. Berikut presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.